Sitting lonely in my room again, trying to find the words to say, but nothing comes out. Timnas Maroko berusaha meyakinkan playmaker Real Madrid untuk menolak Spanyol. Menurut laporan dari Sergio Santos, Maroko telah mengintensifkan pembicaraan dengan bintang Real Madrid Brahim Diaz dalam beberapa pekan terakhir untuk meyakinkannya bergabung dengan tim nasional Maroko. Mereka berharap mendapat lampu hijau dari Diaz dari Real Madrid dan Lamine Yamal dari Barcelona yang dipandang sebagai ikon sepak bola di tanah air. Selain itu, mereka berencana menggunakan tawaran negara mereka untuk ikut serta dalam Piala Dunia 2030 untuk mempengaruhi keputusan mereka. Dia sudah melakukan debutnya untuk timnas Spanyol dalam laga persahabatan melawan Lituania pada Juni 2021. Bahkan ia mencetak gol untuk La Roja pada malam itu. Santos menambahkan, pemain berusia 24 tahun itu masih ingin terus bermain di timnas Spanyol dan tidak akan dipanggil ke Maroko pada jeda internasional mendatang. Kendati demikian, Maroko akan terus menunggu dengan sabar dan memanggilnya begitu ia memberi lampu hijau. Diaz tak ingin terburu-buru mengambil keputusan. Brahim Diaz kembali ke Real Madrid menjelang musim 2023-2024 setelah 3 tahun dipinjamkan ke AC Milan, berharap untuk melihat lebih banyak keunggulan bagi pria berbaju putih. Pemain berusia 24 tahun itu menjadi starter di bangku cadangan dalam ketiga pertandingan Los Blancos sejauh musim ini dan tampil sebagai cameo selama 9 menit dalam kemenangan 3-1 atas Almeria. Performa singkatnya tak lepas dari aksi, Diaz menyelesaikan 2 dribble dan memenangkan 3 duel hanya dalam waktu 9 menit di lapangan. Real Madrid tidak mengesampingkan kepindahan pembunuh bayaran senilai 70 juta euro. Real Madrid menunggu hingga menit ke-9 sebelum mengumumkan cederanya Vinicius Jr. Los Blancos melakukan modalitas diagnostik yang diperlukan dengan harapan akan terjadi keajaiban, namun hal itu tidak terjadi. Anak muda itu mengalami pukulan pada otot bicep femoris kanannya saat melawan Celta Vigo dan sekarang harus absen setidaknya 6 minggu. Dalam durasi tersebut, ia akan melewatkan hampir 8 pertandingan putra berbaju putih. Carlo Ancelotti memasuki musim ini dengan kekurangan staf di lini serang, dan pembaruan terkini semakin membatasi sumber daya yang dimilikinya. Menurut laporan Jose Manuel Moreno, Real Madrid tak lagi menutup kemungkinan untuk mendatangkan Dusan Vlahovic. Bagaimanapun, absennya Vini yang berkepanjangan dan keputusan Kylian Mbappe untuk bertahan di PSG membuat mereka hanya memiliki sedikit opsi menyerang. Florentino Perez merekrut José Lu sebagai pengganti Karim Benzema awal musim panas ini, namun jelas bahwa Ancelotti belum mempercayainya sebagai starter. Dengan demikian, perpindahan ke Vlahovic tidak akan menimbulkan banyak kerugian. Pemain internasional Serbia pada usia 23 tahun adalah salah satu striker muda terbaik di dunia sepak bola yang ada di pasaran. Dia tidak hanya berperan sebagai penembak jitu di kotak penalti, tapi juga bisa turun lebih dalam untuk bekerja sama dengan lini tengah. Nama Vlahovic sudah lama masuk dalam wishlist Real Madrid. Pemain Serbia itu menjadi target klub awal musim panas ini, tetapi pembicaraan terhenti karena situasi Kylian Mbappe yang tidak jelas. Usaha Real Madrid boyong Reece James dari Chelsea temui jalan terjal. Usaha raksasa Liga Spanyol atau La Liga Real Madrid memboyong Reece James dari Chelsea di bursa transfer kali ini temui jalan terjal. Real Madrid merupakan raksasa Liga Spanyol yang berminat untuk mendatangkan Reece James dari Chelsea pada bursa transfer musim panas 2023. Hal tersebut dikarenakan Real Madrid diyakini sangat tertarik dengan penampilan yang ditunjukkan oleh Reece James bersama Chelsea. Terbukti, bek berpaspor Inggris tersebut mampu mengoleksi torehan 11 gol dan 20 assist dari 148 penampilan yang dicatatkan sejak gabung Chelsea pada 2019 lalu. Catatan tersebut lantas membuat James dinilai cocok oleh Real Madrid untuk menggantikan peran Dani Carvajal di masa depan. Seperti diketahui, Dani Carvajal kini telah memasuki usia yang tidak muda lagi, yakni 31 tahun, sehingga dia akan digantikan oleh Real Madrid. Terlebih Real Madrid sedang membangun fondasinya untuk bersinar dalam jangka panjang dengan mendatangkan banyak pemain muda. Dimulai dari kedatangan Vinicius Jr. pada 2018 silam, diikuti oleh Rodrigo, kemudian Eduardo Camavinga, Aurelian Tchouameni, dan Jude Bellingham. Dilansir Vijajes, Reece James adalah target prioritas selanjutnya mengingat usia sang pemain baru berada di angka 23 tahun. Sayangnya, negosiasi yang dilakukan oleh Real Madrid untuk membajak Reece James dari Chelsea di bursa transfer Agustus ini menemui jalan terjal. Now I'm feeling like a fool again, thinking I can
Real Madrid menawarkan peluang untuk merekrut banyak penyerang. Jendela transfer Real Madrid berjalan beragam. Nama-nama besar termasuk Karim Benzema dan Marco Asensio meninggalkan klub pada awal musim panas. Tetapi dapat dikatakan bahwa Los Blancos telah mengkompensasi defisit dengan baik melalui perekrutan mereka. Dalam diri Jude Bellingham, Arda Güler, Fran Garcia, Joselu, dan Kepa Arrizabalaga, mereka telah mendapatkan jasa dari beberapa nama berkualitas awal yang bonafit. Dengan 3 kemenangan dari 3 pertandingan sejauh ini, skuad telah menunjukkan kehebatannya di lapangan. Namun, jika seseorang memilih departemen yang sedikit mengkhawatirkan, maka itu adalah serangan. Bagaimanapun cedera terbaru Vinicius tidak membuat sang manajer berada dalam posisi yang baik. Menurut laporan dari Marca, Real Madrid telah ditawari banyak penyerang musim panas ini. Ini termasuk kesepakatan pinjaman, pembelian langsung, dan bahkan pinjaman dengan opsi untuk membeli. Namun Merengues tegas dalam pendiriannya bahwa pasar ditutup untuk mereka. Tidak akan ada lagi pemain yang direkrut pada musim panas ini. Bukan rahasia lagi bahwa Carlo Ancelotti adalah pendukung terbesar untuk merekrut penyerang tengah baru musim panas ini. Ahli taktik Italia itu adalah penggemar Harry Kane, tetapi pemerintah menghentikan upayanya untuk mendapatkan bintang Bayern Munich itu. Namun sejak saat itu Ancelotti menyatakan bahwa ia sangat puas dengan skuadnya dan tidak akan ada penambahan pemain lagi. Skuad ini membuktikan komplit, kami mau menang tanpa Courtois, Militao, Karim, dan Vini. Hal ini menunjukkan skuadnya sudah tersusun dengan baik, mereka melakukannya dengan baik, ujarnya.